Selamat mendengarkan podcast ini. Manusia itu makhluk kekal. Artinya kita memiliki kesempatan hidup bukan hanya di bumi ini. Justru di bumi ini potongan yang sangat kecil atau potongan yang sangat tidak berarti dibanding dengan kehidupan abadi setelah kehidupan sekarang. Ya. Tidak setitik air di laut, saudaraku. Kekekalan itu dahsyat. Tak berujung. Kalau setitik air bisa menjadi sejumlah air di lautan. Tapi kekekalan tidak terbatas. Betapa dahsyatnya realitas ini, saudara. Betapa dahsyatnya. Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan manusia tidak boleh diukur dengan ukuran kefanaan. Artinya sesuatu yang hanya bisa dimiliki dan dinikmati sesaat. Ukuran keberhasilan harus diukur dari panjangnya waktu hidup. Nah, kalau binatang hanya memiliki waktu hidup beberapa tahun di bumi, mereka tidak perlu memiliki keberhasilan dalam bentuk apapun. Yang penting mereka eksis, ya, bisa survive, hidup. Tetapi manusia tidak demikian. Tubuh kita ini tubuh fana yang satu kali harus terkubur. Jadi kalau sukses kita diukur dengan merek arloji yang dikenakan, diukur dengan perhiasan yang bergelantungan di tubuh, model baju, barang branded yang dikenakan, apakah itu tas, apakah barang-barang yang lain, bodoh sekali, sangat bodoh. Tetapi faktanya memang manusia pada umumnya telah terjebak dalam kebodohan tersebut. Faktanya manusia berorientasi pada hal-hal yang fana. Gelar pangkat yang disandang seseorang itu juga hanya dinikmati, dihargai sepanjang hidupnya orang itu. Ya, kalau sudah mati hanya menjadi kenangan, walaupun tentu tidak musnah sama sekali, masih ada kenangan. Tapi apa artinya seorang memiliki gelar doktor, pangkat jenderal, tapi jadi tengkorak, dimakan cacing di tanah? Apa artinya? Apa? Menjadi sosok imajiner. Sosok imajiner. Tapi bodohnya manusia loh, saudaraku. Pada umumnya tidak memperdulikan hal itu. Kalau seorang pendeta seperti saya, ini dari muda kan di sekolah teologi itu cita-citanya jadi pendeta yang khotbah di gedung-gedung besar, punya gereja besar. Kalaupun bisa mencapai hal itu, apa bangganya? Hanya sesaat, saudaraku. Jadi bodoh sekali kalau sampai kita tidak memahami hal ini, saudara. Ukuran keberhasilan seseorang harus diukur dari panjangnya waktu hidup. Panjangnya waktu hidup. Panjangnya waktu hidup yang akan dijalani orang tersebut. Dan kalau seseorang mengerti hal ini, maka yang diupayakan adalah hal-hal yang memiliki nilai abadi. Ya tentu kita sekolah, kita kuliah, kita kerja, kita berumah tangga, kita bisnis dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi tujuan akhir, the final destination kita itu bukan ini. The final destination kita itu the new earth and the new heaven. The new earth and the new heaven. Benar kata Tuhan Yesus di Matius pasal 6 ayat 19-20. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Bukan di bumi. Ketika saya belum diubah Tuhan seperti hari ini, saudara, ya saya juga mengkhotbahkan ayat ini, tetapi saya tidak menghayati dan meresapinya dengan benar. Sebab hartaku itu adalah popularitas, harga diri, prestis, gelar pangkat,
jabatan, gedung gereja, jemaat. Konyol sekali. Tapi setelah kita mengerti, saudaraku, bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini milik Tuhan. Everything we have belongs to God. Kita mulai mengerti bahwa kita salah. I was wrong. Kita mulai belajar untuk mengubah diri. Fokusku adalah kehidupan yang akan datang. Baik aku makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, sekarang ini, kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan artinya segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau dukungan terhadap rencana Allah. Dan rencana Allah itu utamanya satu, menjadikan manusia serupa dengan dirinya. Jadi keselamatan harus dipahami sebagai usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Dan kita yang menjadi objek daripada kasih Allah itu, objek keselamatan itu harus memberi diri, saudaraku, untuk dibentuk atau diproses, karena hal ini tidak terjadi atau tidak bisa berlangsung secara otomatis. Membutuhkan respon manusia, respon individu, saudaraku. Jadi setiap individu juga harus mau memberi diri dibentuk, meresponi anugerah Tuhan ini, saudara. Ya, saudara, saya kira banyak yang masih belum menjadikan kehidupan yang akan datang sebagai tujuan. Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Sekarang harta kita apa? Nama besar, uang, kedudukan, apa? Harta kita harus Tuhan sendiri. Sehingga kita bisa berkata, yang kuingini engkau saja. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini, saudaraku, yang harus menjadi prinsip hidup kita. Sehingga baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, artinya untuk menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah menyelamatkan manusia, menyelamatkan artinya mengembalikan manusia ke rancangan semula. Dan orang-orang seperti ini pasti hanya mengingini Tuhan saja. Hanya mengingini Tuhan saja. Banyak orang hari ini yang hanyut tenggelam dengan cara hidup wajar manusia di sekitarnya. Cara hidup wajar manusia di sekitar kita adalah melakukan segala sesuatu hanya untuk hidup hari ini. Sedangkan bicara soal kekekalan, soal surga itu dianggap hanya tambahan, suplemen, anugerah, karunia. Tapi bukan perjuangan. Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Itu karunia, itu anugerah. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Membuka jalan atau pintu manusia mengenal Allah Bapa. Tapi tidak secara otomatis bisa mengenal Allah Bapa. Harus belajar kebenaran firman. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang dimeteraikan. Tapi Roh Kudus tidak akan berdaya. Tidak berdaya sama sekali kalau orang yang mendapat meterai itu tidak sungguh-sungguh mau berjuang. Ini yang harus saudara mengerti. Jangan saudara berpikir setelah menjadi orang Kristen, otomatis saudara akan menjadi sempurna, atau bagaimanapun keadaannya, akhirnya nanti akan masuk surga. Ini kalau begini tidak ada perjuangan. Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata apa, saudara? Jadikan semua bangsa muridku. Jadi harus dimuridkan. Harus belajar. Harus diproses. Harus diproses. Harus belajar. Harus diproses. Melalui hal ini, saudaraku sekalian, ya, melalui hal ini, saudaraku sekalian, orang percaya baru bisa menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan.
Jadi harta abadi kita itu Tuhan. Dan kerajaannya artinya kebersamaan dengan Tuhan. Dan untuk bisa meraih hal itu, orang harus berusaha untuk bisa menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula itu. Betapa tragisnya orang-orang yang sekarang ini berjuang untuk perkara-perkara fana. Betapa tragisnya ketika ia harus meninggalkan gelarnya, meninggalkan pangkatnya, melepaskan kedudukan, meninggalkan keluarga, tidak membawa sekeping uang pun di sakunya ketika dibawa ke kuburan. Betapa tragisnya. Seluruh jerih lelah, jerih payah dan usahanya sia-sia jika ia tidak melakukan semua itu untuk Tuhan. Tetapi saudaraku, betapa sulitnya bisa menerapkan firman yang mengatakan baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan artinya untuk kesenangan Tuhan, dan memang manusia diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Saudara, ini loh yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat. Jadi, baik makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Artinya juga untuk kesenangan Tuhan. Dan semua ini merupakan usaha untuk mengumpulkan harta di surga. Coba sekarang kita membuat neraca hidup setiap hari. Apakah yang kita lakukan hari ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Sering kita meleset. Dan kita berkata, kali ini saja saya meleset, besok tidak meleset. Kalau hari ini kau membiarkan dirimu meleset, besok sulit tidak meleset. Dan kalau besok juga meleset, berikutnya meleset, sulit menjadi tepat. Hampir tidak bisa tidak meleset. Selalu meleset artinya. Itu bahaya. Jadi, kita harus berani menghentikan semua tindakan kita yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Harus berani. Kita sering meleset, saudara. Saya juga menyadari kemelesetan itu. Kalau sudah mau tidur malam hari, waktu menghadap Tuhan, aduh menyesalnya, saudara. Banyak perkataan kita yang sia-sia. Kesombongan, keangkuhan, arogansi, dan banyak lagi. Nah, neraca kita hitung pada waktu malam hari. Hari ini lebih banyak menyenangkan Tuhan atau melukai Dia. Ya, seperti anak-anak lah. Just like, hanya seperti anak-anak, tapi bukan kekanak-kanakan. Kita membawa diri kita kepada Tuhan. Kita memperkarakan apakah hari itu kita untung, ya. Nah, kalau orang dagang saja, ngitung kan, hari ini berapa keuntungannya. Atau bahkan mungkin rugi. Berapa untungnya, atau mungkin malah rugi. Kalkulasi, saudaraku, untuk besok. Demikian pula kita, kalkulasi untuk besok. Hari ini kita periksa hidup kita. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan, dan ternyata banyak ruginya. Banyak tindakan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita mulai belajar besok tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Besok aku akan menyenangkan Tuhan. Dan selalu menatap the final destination kita. The final destination kita, tujuan akhir kita adalah harta surgawi, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Kalau Tuhan dan kerajaannya artinya, saudaraku, kita mau menyukakan hati Tuhan. Ya, dengan kehidupan kita yang berkenan kepadanya. Dan segala sesuatu yang kita lakukan hari ini mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan adalah menolong orang untuk menjadi sempurna seperti kita. Juga berjuang untuk sempurna. Nah, kalau kita sendiri tidak memiliki perjuangan untuk sempurna sebagai usaha mengumpulkan harta di surga, bagaimana kita bisa memotivasi orang untuk mengumpulkan harta di surga?
Bagaimana kita bisa menjadi teladan yang hidup, yang nyata, yang real, untuk menampilkan satu kehidupan seorang yang kaya di dalam kerajaan surga nanti. Model atau macam manakah orang kaya di hadapan Tuhan itu? Ini kan penting sekali untuk kita pahami. Penting sekali untuk kita sadari, saudaraku sekalian. Jangan sampai kita gagal. Jangan sampai kita keliru dalam hal ini, saudaraku. Jangan sampai. Nah, jadi keberhasilan hidup seseorang tidak diukur dengan apa yang dapat diraihnya hari ini di mata manusia. Tapi apa yang diraihnya dari hari ke hari di mata Tuhan. Apa yang kita raih dari hari ke hari di mata Tuhan. Ini perjuangan. Ini lebih berat dari bisnis. Lebih berat dari karir. Lebih berat dari studi. Lebih berat. Makanya firman Tuhan mengatakan, cari dulu. Seek ye the kingdom of God. Yang terutama. Cari dulu kerajaan Allah. Kenapa harus cari dulu? Karena ini susah. Ini hal yang rumit. Lebih rumit dan berat dari yang lain. The first, yang utama, kingdom of God, artinya to be like Christ, menjadi seperti Kristus. Seperti Kristus. Menjadi warga kerajaan surga yang baik, yang standarnya adalah Kristus. Sangat bodoh kalau kita tidak memperdulikan hal ini, saudara. Sangat bodoh. Sebab segala sesuatu yang bisa kita raih dalam hidup kita hari ini, suatu hari harus kita lepas. Tak ada satupun, saudaraku, yang sisa. Semua harus kita tanggalkan. Jadi bodoh sekali kalau sampai kita menghabiskan waktu umur hidup kita hanya untuk yang sia-sia. Kita menghabiskan waktu umur hidup kita hanya untuk sesuatu yang akhirnya akan kita tinggalkan. Wah, celaka, saudaraku. Sangat celaka. Jadi kalau kita mengerti kebenaran ini, kita mau concern segala sesuatu yang berkenaan dengan kekekalan. Inilah kehidupan yang memiliki masa depan, saudara. Jadi kalau hanya menjadi sarjana, punya orang tua kaya, menerima warisan, punya kedudukan, itu masa depan yang penuh harapan di bumi. Itu bukan harapan, sebab itu hanya sementara. Itu hanya sesaat. Itu hanya sesaat, tidak lama. Tidak lama. Hanya sesaat. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di Kolose pasal 3, ia berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sama dengan ucapan Tuhan Yesus, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Kalau Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 1-4 mengatakan, pikirkan perkara yang di atas. Cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sangat jelas. Tetapi kalimat-kalimat seperti ini untuk manusia hari ini sudah makin tidak bisa dimengerti. Paulus dianggap sebagai orang aneh yang ayat-ayat kitab suci dari tulisannya dianggap tidak kontekstual dengan hidup orang hari ini. Lihat, saudaraku. Bahkan kita melihat di gereja pun tidak sedikit khotbah-khotbah yang tidak mengarah ke kerajaan surga. Tidak menggiring umat untuk mempersiapkan diri guna memiliki keberhasilan, sukses hidup di kehidupan yang akan datang. Tetapi hanya menggiring orang menikmati kelimpahan jasmani.
Itu teologi kemakmuran yang seringkali kita dengar, yang penekanannya berkat jasmani, janji Tuhan memberkati, janji Tuhan melindungi. Tuhan pasti memberkati, melindungilah. Tidak mungkin Tuhan tidak melindungi, tidak memberkati. Nah, masalahnya adalah apakah kita memanfaatkan semua berkat perlindungan Tuhan di bumi ini sebagai sarana untuk mengumpulkan harta di surga. Orang yang sungguh-sungguh berusaha mengumpulkan harta di surga, saudaraku, tidak akan terpikat dengan keindahan dunia ini. Tidak akan terikat dengan keindahan dunia. Tidak akan terbelenggu oleh percintaan dunia, pangkat, gelar, kedudukan. Tidak akan terjebak dengan kompetisi-kompetisi yang ada di sekitarnya untuk menjadi orang lebih terkemuka, terhormat. Kalaupun dia terhormat, kalaupun menjadi orang terkemuka di antara manusia lain, ia akan menggunakan semua itu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan kerajaan surga. Benar itu, saudara. Sehingga seorang bisa memenuhi yang dikatakan Tuhan, baik aku makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, aku lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesenangan pribadi atau kesenangan diri sendiri. Saudara, ketika Tuhan berbicara mengenai talenta di Matius pasal 25, di mana ada seorang yang mau bepergian ke luar negeri, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya dengan talenta. Yang satu diberikan 5 talenta, yang lain 2, dan yang lain 1. Banyak orang tidak mengerti bahwa talenta ini sebenarnya tidak menunjuk bakat. Memang di dalam bahasa Inggris, talent, it means that, ya, bakat. Tetapi talenta itu sendiri sebenarnya potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk mengembangkan benih ilahi di dalam dirinya. Itu harta abadi. Harta abadi. Nah, ini menjadi kacau ketika orang berpikir bahwa talenta itu adalah bakat. Jadi orang hanya mengembangkan bakat dan merasa bahwa dengan mengembangkan bakat itu dia menyenangkan Tuhan. Oh, bakat harus dikembangkan, bukan tidak. Tetapi akhirnya bakat ini dipersembahkan untuk siapa? Bakat ini dikembangkan untuk apa? Kalau seorang mengembangkan bakat untuk kebanggaan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, dia memiliki nafsu berkuasa, dengan bakat yang dikembangkan, ia bisa memiliki kehormatan, memiliki uang, dia bisa menguasai orang lain. Ia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri dan Tuhan bagi orang lain. Ia tidak menjadikan penciptanya sebagai Tuhan. Dan faktanya memang hampir semua orang begitu, dan itu dianggap sebagai standar, nilai umum, standar. Dan itu salah. Itu sangat keliru, saudara. Tuhan menghendaki agar kita mengembangkan benih ilahi dalam diri kita. Jadi semua kita diberi harta oleh Tuhan. Dan bagaimana harta ini dikembangkan untuk kekekalan, untuk dinikmati di kekekalan nanti. Sebab manusia makhluk kekal, keberhasilan tidak boleh diukur hanya dengan bisa menikmati sesuatu yang diraih itu selama hidup di bumi yang hanya beberapa tahun. Tidak boleh. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita ini benih ilahi, ini yang harus dikembangkan. Potensi untuk menjadi manusia Allah. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus membuka peluang di mana benih ilahi ini dipulihkan. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya tidak mampu memiliki moral ilahi, tidak mampu berpikir, berperasaan seperti Tuhan. Di dalam keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kita potensi. Jadi kalau sekarang seseorang sekolah, kuliah, bekerja, menikah, berkarir, itu semua hanya untuk support. Semua itu hanya untuk dukungan. Support, dukungan, bagaimana menjadi anak-anak Allah.
Anak-anak Allah itu bukan hanya status anak Allah, tetapi berkeberadaan sebagai anak Allah. Kalau selama ini kita sering mendengar orang berkata anak Allah, aku anak Allah, kamu anak Allah. Itu sangat besar kemungkinan hanya status. Jangan mengaku anak Allah kalau keberadaanmu belum seperti bapakmu. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, you must be perfect, kamu harus sempurna, itu memang bisa sempurna. You must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Seperti Bapakmu di surga sempurna. Nah, tanggung jawab kita masing-masing untuk mengembangkan benih ilahi ini, saudara. Jadi kalau kita tadinya tidak mengenal Injil, firman Tuhan mengatakan kamu sudah mati. Mati di situ bukan berarti tidak memiliki daya sama sekali. Manusia yang mati bisa dilihat mati secara fisik dikubur. Tapi kalau dalam Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya, kamu sudah tidak mampu untuk mencapai standar Tuhan. Kamu ikuti jalan dunia, kamu tidak mampu. Tapi sekarang oleh korban Tuhan Yesus disediakan bagimu Injil, Roh Kudus, penggarapan ya Tuhan melalui segala peristiwa. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kamu mungkin kembali untuk menjadi anak Allah atau berkeadaan sebagai anak Allah. Jadi mati di situ bukan berarti lalu manusia tidak memiliki daya sama sekali. Manusia masih memiliki kehendak bebas untuk merespon anugerah Tuhan. Kalau kita membaca Efesus itu, saudaraku sekalian, kita membaca banyak ayat, banyak pernyataan ya. Jangan memberi kesempatan kepada iblis ya. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Ini kan langkah-langkah konkret yang harus dimiliki oleh anak Tuhan. Efesus 4 misalnya, ya. Tetapi ya, kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ini proses menanggalkan manusia lama. Bukan Tuhan yang menanggalkan, kita yang menanggalkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Itu tidak otomatis mengenakan manusia baru. Kita yang berjuang mengenakan manusia baru. Ini penjelasan lain dari mengembangkan benih ilahi di dalam diri kita. Yang akhirnya nanti ukuran keberhasilan kita adalah apakah kita menjadi manusia Allah. Artinya berkeadaan sebagai anak-anak Allah yang berkarakter seperti Bapa di surga. Karakter seperti Bapa di surga. Karakter seperti Bapa di surga. Jadi bukan sekedar kita menjadi orang Kristen yang ke gereja, jadi aktivis, bahkan jadi pendeta. Menjadi manusia Allah, man of God. Sayang banyak orang menghabiskan waktunya dengan sia-sia, saudaraku. Sia-sia, percuma. Banyak orang menjadikan dirinya sia-sia. Karena orientasi berpikirnya itu duniawi. Di sini kita menemukan dua jenis manusia. Manusia yang orientasinya untuk kehidupan di kekekalan, dan manusia yang orientasi berpikirnya untuk kehidupan hari ini. Yang satu disebut sebagai manusia masa depan, yang kedua manusia hari ini. Manusia hari ini mengupayakan segala sesuatu hanya untuk kehidupan hari ini. Artinya hari ini itu ya sekarang dan nanti sebelum mati. Jadi kalau orang misalnya nyanyi hari depan indah kau beri, ini hari depan di mana dulu? Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kalimat-kalimat lagu ini benar. Nadanya pun bagus. Tetapi harus diklarifikasi. Ini kehidupan masa depan di bumi atau di surga? Kalau hanya di bumi, saya kira orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus pun juga mengupayakan kehidupan yang baik di bumi. Nggak usah
Orang Kristen, orang non-Kristen, orang kafir, orang ateis saja juga sudah begitu. Justru kehidupan kita itu kehidupan yang dipersiapkan untuk kekekalan. Makanya kalau Tuhan berkata itu, wah luar biasa ekstrim dan tegasnya. Kamu bukan dari dunia ini. Lah jelas toh. You are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Nah bisa tidak, hidup kita harus diarahkan sepenuhnya untuk kehidupan yang akan datang. Nah kembali di Injil Matius 25 tadi. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, potensi, posibilitas untuk mengembangkan benih ilahi. Ada di dalam diri kita. Ada. Nah bagi orang yang tidak mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, termasuk orang-orang di Perjanjian Lama, sehebat apapun mereka, Musa, Daud, Samuel, tidak pernah mencapai kehidupan yang menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu. Roma 3:23. Semua manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Mereka tidak akan pernah menemukan kemuliaan Allah yang hilang, sehebat apapun tokoh-tokoh itu dan siapapun dia. Sebab kemuliaan Allah yang hilang hanya ditemukan oleh orang-orang yang mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku, menjanjikan kuasa, exousia. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Kuasa atau exousia itu, saudaraku sekalian, di dalamnya terdapat penebusan oleh darah Tuhan Yesus, Roh Kudus yang dimeteraikan, Injil Kerajaan Surga yang mengubah, dan penggarapan Allah di mana Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, dengan potensi ini, benih ilahi di dalam diri seseorang akan dikembangkan untuk dikembalikan menjadi seperti manusia rancangan awal Tuhan. Itu keselamatan. Dan ini merupakan satu perjalanan ya, dalam perjuangan. Jadi tidak bisa otomatis. Sangat keliru kalau orang berpikir bahwa keselamatan itu hanya terhindar dari neraka, diperkenankan masuk surga. Dan orang-orang yang terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, itu orang-orang yang sudah ditentukan. Jadi konyol, jadi fatalistik. Itu merusak. Tuhan tidak memiliki pikiran yang salah seperti itu. Itu Allah dengan pikiran yang tidak sehat. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada masing-masing individu. Nih, saya kasih 5, saya kasih 2, saya kasih 1. Betul nggak? Lalu setelah itu dimintai pertanggung jawab. Ah, jadi berapa sekarang talentamu? Jadi berapa? Ada pertanggung jawab. Jadi kalau semua diatur, ditetapkan oleh Tuhan, ya fairnya tidak ada pertanggung jawab. Sebab jika ada pertanggung jawab, berarti manusia memiliki kehendak bebas, di mana manusia bisa mengarahkan dirinya, apakah ia mau mengarahkan dirinya menjadi anak Allah atau menjadi anak dunia. Apakah lebih banyak diisi, dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran Allah yang kemudian menjadikan dia anak Allah, atau diisi dengan suara-suara dunia yang membuat dia menjadi anak dunia. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat dan pohon kehidupan itu figurasinya, saudara. Apakah Adam dan Hawa lebih menyerap hal-hal yang di luar kebenaran atau menyerap kebenaran? Oleh sebab itu, saudara, memahami kelahiran baru juga tidak boleh secara mistik, secara natural, saudara. Dari mendengar firman, secara logos, mengalami banyak kejadian, lalu dari kejadian-kejadian tersebut, firman atau logos, ya menjadi rema, ya firman yang diterjemahkan dalam situasi konkret, ya saudara. Itu baru bisa ada pertumbuhan. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema. Tidak mungkin kalau semua itu dilakukan oleh Tuhan sepihak tanpa respon manusia. Masing-masing diberi talenta, ada 5,
2 dan 1. Dan suatu ketika mereka harus menghadap tuan atau majikan yang memberi talenta itu dan memberi pertanggungjawaban. Kita hidup 70 tahun, kita hidup 80 tahun. Suatu kali kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kalau kita lihat manusia hari ini, saudara, dari pagi bangun, kerja, pulang sore, pulang malam, besok lagi bangun pagi, ya, kerja sampai sore sampai malam, pulang, tidur, besok bangun lagi. Hanya menunggu waktu mati. Hanya menunggu kematian saja. Tuh, sedih saudaraku. Inilah fakta yang ada, ini fakta yang terjadi. Orang hanya menunggu mati. Hanya menunggu mati. Konyol hidup ini, saudaraku. Konyol hidup ini. Hanya menunggu mati. Dan mati dalam kemiskinan. Seperti di Lukas pasal 12, orang kaya yang memiliki lumbung, ya. Dia bisnis lagi, hartanya tambah banyak, dia perbesar lumbungnya. Lalu berkata, "Hei jiwaku, tenanglah, ada padamu banyak harta, barang, tertimbun bertahun-tahun. Ya. Bersukacitalah, berbahagialah." Konyol. Kenapa konyol? Ya konyol. Dia memiliki harta banyak, ketika mati tidak selembar pun dia bawa, tidak sekeping uang pun dia bawa. Dia mati dalam keadaan tidak kaya. Demikian pula kita, saudaraku, kalau tidak serius mengembangkan benih ilahi dalam hidup kita dari hari ke hari, mestinya dalam hitungan detik menit, kita pulang dalam keadaan miskin. Kita pulang dalam keadaan hina. Kita pulang dalam keadaan miskin, pulang dalam kekekalan. Kiranya dijauhkan kita dari keadaan itu. Kiranya Allah menjauhkan kita dari keadaan itu. Saya sendiri juga, saudaraku sekalian, tidak mau jadi pendeta kalau hanya sibuk mengurusi organisasi, tapi saya sendiri miskin, mati tidak punya apa-apa, konyol. Kan lebih mudah tertipu oleh diri sendiri ketika kita menjadi seorang rohaniwan yang dianggap sebagai orang saleh, orang suci, udah merasa sudah punya nilai. Jadi konyol, padahal belum tentu kita punya hidup batin kita benar di mata Tuhan. Belum tentu. Ini yang membuat kita harus selalu memiliki perasaan krisis. Sense of crisis. Sudahkah aku berkenan di hadapan Tuhan? Ingat, keberkenanan kita di hadapan Tuhan diukur dengan ukuran satu saja, seperti Tuhan Yesus. Sehingga ketika Bapa di surga berkata, "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Tuhan Bapa di surga berkata kepada Tuhan Yesus demikian. Bapa di surga menyatakan, berkata demikian kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga juga bisa berkata kepada kita, "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Itulah kebanggaan Bapa, itu juga kekayaan kita, saudaraku. Jadi berbahagialah orang yang sadar jika dia berkeadaan belum seperti yang Tuhan kehendaki, dan dia berusaha untuk berubah. Di sini kita mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kata miskin dalam teks aslinya petokoi, artinya kemiskinan secara ekstrim. Nothing, tidak punya apa-apa. Orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang mengakui bahwa keadaannya belum seperti yang Tuhan kehendaki. Bahwa keadaannya masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Di sini Bapak Ibu saudaraku sekalian, seseorang akan berjuang untuk mencapai level keadaan menjadi orang yang dikehendaki Bapa. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang-orang yang selalu ingin terus semakin bertumbuh, berkembang, terus makin mengerti kebenaran firman, makin memahami apa yang dikehendaki oleh Allah, lalu melakukannya. Kalau orang sudah
haus akan perkara dunia, menginginkan ini itu, rumahnya belum besar, mobilnya belum bagus, belum punya cincin berlian lah, belum punya apartemen, belum punya ranch, belum memiliki apartemen, belum memiliki villa, belum memiliki jodoh, belum punya ini, belum punya itu. Mau rombak rumahnya begini, mau rombak rumahnya begitu. Kalau anak-anak muda atau orang-orang tua yang berjiwa muda, mau rubah pelek mobil lah, mau ganti audio tape-nya di mobil lah, sibuk dengan banyak hal, tapi tidak memikirkan apakah dia pantas menjadi anak-anak Allah. Nah, ini yang menjadi masalah juga seringkali gereja dan orang-orang yang mestinya mengajar kebenaran begitu mudah melegalkan orang sudah menjadi anak Allah. Pokoknya sudah jadi Kristen, anak Allah. Dia legalkan, saudaraku. Padahal yang melegalkan Tuhan. Apakah seorang anak Allah atau bukan, kan melegalkan Tuhan. Dalam bahasa Yunani ada kata anak dalam arti legal. Juga berarti putra atau pangeran, huios. Tetapi ada kata anak yang artinya tidak legal, anak haram, notos. Itu terdapat di Ibrani pasal 12. Yang dididik, yang dihajar, yang dipukul berkali-kali. Nah itu anak huios. Tapi kalau tidak dihajar, itu notos. Nah sekarang banyak orang Kristen sedikit punya masalah, sudah nangis, sudah meratap, sudah marah-marah. Ya nggak bisa dididik, ya itu nggak akan pernah jadi huios. Tidak pernah jadi anak yang sah, tapi selalu menjadi anak yang tidak sah. Pengesahan ini bukan manusia, Allah yang mendidik. Sebagaimana Bapa di dunia ini mendidik kita dalam waktu yang singkat, kata Ibrani 12 itu, maka kita juga harus menerima didikan Bapa segala roh. Artinya Bapa yang memberikan roh kepada kita. Bukan Roh Kudus, roh manusia. Sebab roh manusia itu berasal dari Allah Bapa, bukan dari roh yang lain. Bukan roh Allah loh, roh manusia itu pun roh dari Allah. Ketika Allah mengembuskan nafas wayipa, mengembuskan nesyamah, nismat khayim di dalam hati, dalam diri manusia. Jadi saudaraku sekalian, supaya menjadi anak-anak Allah harus berjuang oleh anugerah salib. Tanpa salib tidak mungkin orang jadi anak Allah. Tidak akan. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Keselamatan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristuslah kita dapatkan, saudaraku sekalian, fasilitas keselamatan. Ada Roh Kudus, ada Injil, ada penggarapan Tuhan. Dan semua itu menggiring kita, saudaraku, kepada kehidupan yang berkenan kepada Bapa, yaitu kehidupan yang serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar kebenaran ini baru kita menghayati betapa mahal, betapa bernilainya waktu itu. Jangan sia-siakan waktu hidup yang Tuhan berikan. Jangan datang berlalu sia-sia. Tapi begitu kita buka mata pada pagi hari, kita harus sadar inilah sekolah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekolah kehidupan yang harus kita hargai. Kita membuka diri, kita siap dibentuk Tuhan lewat segala peristiwa yang terjadi. Melalui doa pribadi, melalui kebenaran firman yang kita dengar, baik lewat literatur, CD, dan lain sebagainya, berbagai sarana, kita bertumbuh. Tidak ada hari tanpa pertumbuhan. Tidak ada hari tanpa perubahan ke arah positif. Perubahan untuk semakin mengenakan kodrat ilahi. Dari sinful nature, dari kodrat ilahi, menjadi kodrat Allah, divine nature. Dari manusia berdosa, menjadi manusia Allah. Saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Selagi hari siang, kata Tuhan, bekerjalah. Tuhan berkati. Sola Gracia.